Teman-teman sekalian, kita melanjutkan perkuliahan kita. Tadi kita sudah membahas mengenai landasan biblika mengenai misi. Ya, landasan biblika. Sekarang kita membahas mengenai landasan teologis atau theological foundation of mission. Memang mata kuliah ini pengantar ya, pengantar misiologi. Dan kita akan mempelajari khusus biblical understanding of mission, satu subjek, dan theological understanding of mission ada satu subjek, atau teologi misi. Pengantar teologi misi. Ada mata kuliah yang justru bagi saya ini mata kuliah yang tertentu dan padat, kuat, mission teologi atau theology of mission. Nah, karena kita hanya pengantar misiologi, khususnya pengantar ke mission theology of mission, maka kita hanya membahas secara singkat. Diambil dari buku saya ini, Teologi Injil Palsu dalam Gereja. Palsunya kenapa? Karena non-biblical dan non-canonical, itu palsunya. Secara khusus saya membahas tentang teologi Injil dan penginjilan abad 21. Teman-teman sekalian, sebelum kita lebih jauh membahas topik mengenai biblical theological understanding of mission atau teologi misi, saya mengajak kita membahas mengenai hubungan antara teologi dan misi. Mari kita perhatikan. Ini satu rumusan yang saya pikirkan dan ada juga yang saya kutip dari beberapa buku termasuk Charles Van Engen. Think theologically about mission and reflect missiologically about theology. Pikirkanlah secara teologis tentang misi dan refleksikanlah secara misiologis tentang teologi. Itu artinya teologi dan misi tidak mungkin berdiri sendiri-sendiri. Karena teologi tanpa misi, saya pun mengatakan, mohon maaf, bukan misi, bukan teologi. Teologia. Teologi tanpa misi, teologia. Nah, misi tanpa teologi, missing, hilang. Apa artinya? Ya tidak mungkin. Teologi pasti bermisi, misi pasti berteologi. Hanya bahasanya yang apik seperti ini. Berpikir teologis. Tentang apa? Tentang penginjilan. Berpikir teologis tentang apa? Tentang pernikahan. Berpikir teologis tentang apa? Tentang konseling. Berpikir teologis tentang apa? Pertumbuhan gereja. Harus berpikir teologis. Tentang apa saja. Namun tidak berhenti di situ. Melainkan juga harus refleksikanlah secara misiologis tentang teologi apa saja ada refleksi misinya. Saya harap teman-teman ini kekeh kuat di sini. Berdiri teguh di sini. Teologi Kristen harus bersifat misiologis dan misiologi Kristen harus berdasarkan teologi. Ya, saya mempertajam apa yang saya katakan. Mempertajam apa yang saya kemukakan di atas tadi. Bahwa teologi Kristen harus bersifat misiologis. Jadi teologi yang tidak bersifat misiologis bukan hanya berujung. Saya nggak suka istilah teologi itu harus berujung pada teologi. Teologi itu harus berujung pada misiologi. Keliru. Tapi teologi itu harus bersifat. Ada sifat misiologis. Sebagaimana juga teologi bisa bersifat pastoral, bersifat edukasional. Nah, terkait dengan materi kuliah kita, teologi bersifat misiologis, evangelistik. Ya, lalu misi harus based on theology. So that's why kita sekarang membahas tentang landasan teologi tentang misi. Teologi tanpa misi adalah mati, dan misi tanpa teologi adalah kosong. Dan saya harus bicara tegas. Tetapi ada juga teologi misinya miskin, maka hasilnya sakit.
Teologia misinya miskin, hanya sedikit, maka dia sakit. Dan misi dengan sedikit teologia sama juga kosong. Ya, tidak penuh lah, tidak penuh, mungkin lebih tepat. Tidak, atau ya miskin. Lebih tepat, misi dengan teologia yang sedikit, kurang diberi penekanan dan perhatian, maka misi tersebut adalah misi yang dangkal, gampang dihancurkan, gampang dimanipulasi, gampang dirusak. Iya, misi yang ringan, misi yang tidak berdampak. Nah, kita harus ingat juga bahwa bertalian dengan karena yang bermisi dan berteologi ini gereja, kan, yang bermisi dan yang berteologi ini gereja, maka harus ingat gereja ini ada karena adanya Injil yang disampaikan melalui misi. Jadi Injil dan penginjilan menghasilkan gereja lokal. Maka itu gereja lokal harusnya tahu diri. Kalau dia datang dari penginjilan, harusnya gereja lokal harus tahu diri, yaitu menginjili. Ya. Kalau gereja lokal itu dihasilkan oleh Injil dan penginjilan, maka gereja lokal harus tahu diri bahwa dia pun semestinya tugas utamanya haruslah Injil dan penginjilan. Ini klarifikasi ya mengenai relationship between mission and theology. Sekarang pengertian teologia yang misiologis. Pengertian teologia yang misiologis. Teologia itu harus misiologis. Saya mengutip dari Johannes Verquil, Bevins, yang di mana mereka juga mengutip dari teolog abad pertengahan. Ya, di antaranya Thomas Aquinas. Bahwa teologia deum docet and deo docetur et deum ducit. Dalam bahasa Inggris artinya teologia mengajarkan tentang Allah, diajar oleh Allah, memimpin kepada Allah. Theology teaches of God, is taught by God, and leads to God. Itu artinya teologi deum docet, deo docetur, et deum ducit. Teologi itu memang betul. Teologi itu mengajarkan tentang Allah. Allah adalah subjek teologi, bukan objek. Subjek. Allah adalah sumber teologi. Allah sumber teologi. Karena itu namanya teologi mengajarkan tentang Allah. Allah subjek, fokus, pemeran utama dalam berteologi. Lalu jangan lupa juga, teologi itu diajar oleh Allah. Allah lah yang mengajar gereja berteologi. Karena tanpa Allah, gereja tidak mungkin memahami, tidak mungkin mengerti, tidak mungkin berteologi. Karena dia hanya diajar, apa artinya? Disingkapkan. Firman Allah yang hanya dari Alkitab itu disingkapkan oleh Roh Kudus, dibuat mengerti oleh Roh Kudus, itu namanya teaching. Ya, taught by God. Taught by God, diajar oleh Allah. Dan secara otomatis juga, secara esensial, maka yang diajar, yang teologi yang diajar oleh Allah itu pasti memimpin kepada Allah. Tidak mungkin Allah mengajar kita memimpin kepada setan. Allah mengajar kita memimpin kepada dunia. Allah mengajar kita memimpin pada diri sendiri. Tidak mungkin. Pasti pada Allah sendiri. Ini namanya teosentrik teologi. Teologi itu mengenal Allah. Dan itulah yang namanya gereja. Gereja diberikan tanggung jawab untuk berteologi, yaitu mengenal Allah. Dan mengenal Allah ini hanya berlangsung dalam konteks gereja. Tidak ada mengenal Allah di luar gereja. Yang ada hanya gereja. Karena Alkitab
hanya diberikan kepada orang-orang yang diberikan pada gereja. Allah tidak memberikan Alkitab kepada yang bukan gereja. Tapi gereja yang saya masukkan di sini adalah orang percaya sejati. Allah memberikan Alkitab kepada orang percaya yang adalah gereja. Karena itulah teologi dalam pengertian dari Alkitab dalam upaya mengenal Allah. Itu konteks gereja. Lalu gereja memperkenalkan Allah kepada dunia. Jadi gereja memperkenalkan Allah kepada dunia. Gereja berteologi di tengah-tengah dunia dalam rangka apa? Memperkenalkan. Tapi gereja berteologi ke dalam gereja untuk gereja menjadi kuat, dewasa, bertumbuh dan dewasa dengan cara mengenal Allah. Ya, teologi. Memperkenalkan Allah ke dunia luar namanya teologi juga. Nah, di sini teologi mengandung misi memperkenalkan Allah ke dalam dunia. Definisi ini menegaskan mengenai missio Dei, bahwa Allah adalah inisiator, eksekutor, inisiator, fulfiller, dan juga sebagai konsumator. Nah ini, bukan konsumator, penggenap, penyempurna, bukan pengkonsumsi, konsumator, penyempurna ke misi Allah. Teologi yang kehilangan fungsi memimpin orang kepada Allah bukanlah teologi. Ya, leads to God. Karena hanya teologi dari kitab suci yang dapat memimpin orang kepada Allah. Teologi yang diajar oleh Allah. Ya, diajar oleh Allah melalui kitab suci adalah teologi yang memimpin orang kepada Allah. Itu misi. Tidak ada ilmu manapun yang dapat memimpin orang kepada Allah. Science, inability, tidak mampu, tidak bisa, tidak layak. Filsafat pun tidak. Tidak ada apapun dan siapapun yang dapat memimpin orang kepada Allah kecuali teologi. Di mana teologi tersebut yaitu diajar oleh Allah dan tentang Allah. Allah Tritunggal tentu. Misiologi yang tidak berdasarkan teologi bukanlah misiologi Kristen. Ya, hanya penegasan. Ini kalimat penegasan saja. Teologi tidak dapat dipisahkan dengan misiologi karena itu seorang teolog hendaknya juga seorang misiolog. Seorang misiolog hendaknya pula dia adalah seorang teolog. Ini yang saya ingin tekankan di sini. Theologian is missiologian and missiologian is theologian. Bukan pakai is. Theologian as a missiologian and missiologian is as a theologian. Sebagai. Karena itu saya berharap kalau teman-teman jadi pendeta jemaat harus missiologis, harus bermisi. Kalau teman-teman juga seorang yang belajar teologi, berteologi harus misiologis. Saya 2019 ke Afrika, lalu teman misionaris di sana mengatakan demikian, Pak Sevi penting sekali teologi. Karena di Afrika ini banyak sekali penyesatan terjadi. Jadi orang datang jadi misionaris, kalau dia miskin teologi, dia pun akan membiarkan penyesatan dan mungkin juga dia sendiri pun disesatkan. Karena di ladang misi terlalu banyak penyesatan. Kalau nggak kuat teologi, atau mungkin juga kalau nggak kuat teologi, maka bangunan misi yang kita buat no foundation, hancur. Jadi penting sekali. Ya, berdoa supaya Tuhan buka jalan. Saya semester depan ada rencana ke Afrika Selatan, Afrika Barat maksudnya. Dan apabila Tuhan kehendaki, saya rindu membangun pengajaran untuk hamba-hamba Tuhan diperkuat pengajaran. Itu kerinduan. Karena kalau langsung bertemu dengan masyarakat setempat mungkin terbatas. Karena kan bahasa juga mereka bahasa Kreol, bahasa Portugis. Saya hanya tahu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, sedikit bahasa Inggris. Tapi kalau saya di sana pasti saya pakai bahasa Inggris
yang diterjemahkan dalam bahasa Portugal, atau pernah kami ke daerah bagian selatan sampai diterjemahkan dalam bahasa Kreol, bahasa setempat. Karakteristik teologi yang misiologis. Satu, teologi itu adalah definitif, pasti, tertentu. Sifat-sifat teologi yang misiologis itu tertentu. Bukan teologi yang bla 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 bla, tapi teologi yang misiologis. Teologi yang benar-benar misiologis, tertentu, definitif, pasti, dan juga bersifat kristologis, di mana Kristus menjadi pusat pemikiran dan praktek teologi yang bermisi, teologi misiologis. Karena teologi itu harus berpusat pada Kristus, ya, pada pengajaran Kristus, perbuatan Kristus, misi Kristus. Dan juga teologi harus multidisiplin ilmu. Teologi tidak bisa, kita sudah bahas minggu lalu ya, berkenaan dengan mata kuliah dengan subjek atau topik mengenai letak misiologi dalam peta teologi. Dan ternyata sesungguhnya misiologi itu adalah intercultural, multidisciplinary dan interdisciplinary. Mata kuliah misiologi itu interdisciplinary, dia berrelasi dengan ilmu-ilmu dan multidisciplinary. Tidak mungkin tidak. Jadi misi itu berhubungan dengan sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu biologi, ilmu apa saja. Ya, multidisiplin ilmu. Itulah teologi yang misiologis. Kalau hanya teologi, maka multidisiplin ilmu pun tetap dia multidisiplin ilmu tetapi terbatas. Namun kalau misiologi sampai ya semua sains, bahkan sampai hal-hal yang teknis. Mengapa saya mengatakan bahwa karakteristik teologi yang teologi dengan multidisiplin ilmu terbatas, karena dia tidak membahas hal-hal yang teknis. Itu perbedaannya. Tetapi yang misiologi sampai hal-hal yang teknis. Maka itu semua ilmu, semua sains itu terserap dan juga berkaitan erat dengan misi. Berikut. Walaupun dia multidisiplin ilmu, tetapi terintegratif. Menyatu padu. Karakteristik teologi yang misiologis itu menyatu padu, integratif. Tidak ada inkonsistensi. Tidak ada pertentangan. Ya. Lalu harus analitis. Tentu teologi itu sendiri adalah analitis. Dan juga termasuk teologi yang misiologis pasti analitis. Dia analisis tekstual, dia menganalisis teks Alkitab, dia juga menganalisis komunitas penginjil, pengutus. Seperti apa komunitas pengutus. Lalu dia juga menganalisis konteks. Analisis antropologis, analisis sosial, analisis politis, analisis religius. Itu pun dibuat. Kemudian, karakteristik ketiga, keenam, teologi yang misiologis itu penuh kebenaran, truthful, penuh kebenaran. Jangan jatuh pada hal-hal teknis lebih, tetapi harus mengarahkan. Maka itu pertanyaan tadi, kalau kita ke daerah, satu daerah, dan ada yang kita lihat, yang kita tahu di masyarakat tersebut banyak masalah dalam kemasyarakatan, hubungan, masalah mata pencaharian, masalah air bersih, masalah sanitasi, banyak masalah. Nah, jangan langsung tertuju kepada penyelesai masalah. Kita bukan pahlawan, tapi kita harus truthful person, pribadi yang kaya kebenaran Allah. Lalu kebenaran itu dapat disampaikan secara progresif di dalam tugas-tugas kita di tengah-tengah masyarakat yang banyak masalah. Namun yang paling utama, basic foundation itu harus gospel. Baru gospel itu termuara pada sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Yaitu truthful. Nah, dan yang ketujuh, teologi itu kontekstual. Tidak mungkin tidak. Dengan sebut teologi, pasti kontekstual. Ya.
Karena ada juga orang yang memisahkan antara teologi dan kontekstualisasi. Tidak mungkin tidak, karena teologi itu berkenaan dengan 3 arena. Arena berpikir dan berkehidupan. 1 arena teks. 2 arena komunitas. 3 arena konteks. Maka dia pasti kontekstual. Kontekstual itu artinya bagaimana kita memahami satu kebenaran dari keberadaan kita memahaminya. Atau bagaimana kita menyajikan kebenaran kepada orang sesuai dengan konteks cara pikir, cara hidup orang-orang yang kita injili tersebut. Itu namanya kontekstual. Bahwa orang tersebut mengerti dari diri mereka sendiri. Dari budayanya, dari keadaannya, dari epistemologinya. Bukan kita mendatangkan mereka suruh hafal. Hafal kerangka pikir barat, kerangka pikir kita. Tidak. Tapi let the gospel be understood by their own understanding, by their own culture. Tetapi tentu dalam bingkai inspirasi, dalam bingkai iluminasi Roh Kudus. Terakhir, teologi itu yang misiologis pasti doable. Apa artinya? Bukan teori semata, bukan di langit saja, tetapi kebenaran yang dapat dilakukan, dapat ditaati, dapat diaplikasikan, dapat diterapkan. Doable. Kenapa? Diterapkan secara misiologis. Teologi yang diterapkan secara misiologis. Doable. Apa artinya? Teologi yang dapat diberitakan, diajarkan, dialami, diterapkan pada setiap konteks manusia di mana kita melayani. Itulah karakteristik teologi yang misiologis. Nah sekarang, pendekatan teologi yang misiologis. Pendekatannya ada pendekatan from above and pendekatan from below. Ini pada umumnya. Ya, memahami teologi yang misiologis itu memahaminya dalam pengertian dari deduksi ke induksi. Itu namanya from above. Kalau from below, dari induksi ke deduksi. Dari umum ke khusus. Dari masalah ke kebenaran yang sudah baku. Tapi kalau from above, itu dari kebenaran ortodoksi, bagaimana menurunkannya menjadi kebenaran ortopraksis. Ya, itu namanya from above. From above, bagaimana kebenaran teologis itu dapat diterjemahkan ke dalam kehidupan masalah keperluan real society. Itu from above. Sedangkan from below langsung mencermati masalah dalam masyarakat, katakanlah pengangguran, kemudian kemiskinan, perceraian sangat tinggi, angka perceraian sangat tinggi. Langsung kita memikirkan tentang induksi ya masalah ini. Lalu kemudian kita mulai menarik atau mencari referensi untuk mengatasi masalah ini. Nah, hal-hal seperti ini bisa pencocok-cocokan. Kurang nice. Boleh, tapi harus memiliki keterampilan berpikir yang tinggi. Ya, tapi inilah dua pendekatan teologi yang misiologis. Ya, oke. Lalu saya mengusulkan satu pendekatan integratif. Bagaimana? Bukan mengintegrasikan from below and from above, tetapi mengintegrasikan semua kebenaran itu hanya satu. Kebenaran yang satu itu ini menjadi banyak karena epistemologi manusia berpikir. Manusia berpikir terpilah-pilah, terpotong-potong, potongan-potongan kebenaran. Supaya mudah dipahami, mudah diaminkan, mudah dinikmati. Tapi sebenarnya kita harus kembali pada bagaimana memahami dan menikmati kebenaran itu secara utuh. Harus dengan integratif approach dalam berteologi dan bermisi. Harus integratif approach. Nah, mari kita perhatikan integrasinya demikian. Integrasinya yakni teologi dan misi yang integratif itu berkenaan dengan teks. Lalu teks ini kan
dipahami oleh konteks, oleh komunitas. Siapa dia? Gereja pengutus. Lalu bagaimana teks ini dibawa oleh gereja pengutus ke konteks? Nah, disinilah sesungguhnya memerlukan daya kreativitas yang terampil, berpikir integratif. Dan ini yang menjadi fokus perhatian dan studi saya selama sekian tahun terakhir ini. Dan ke depan pun demikian. Maka semua tulisan-tulisan saya pun lebih banyak pada tulisan-tulisan buku dan artikel yang integratif. Baik integrasi antara politik dan teologi, politik dengan humanisme, dengan humanity, politik dan agama. Itulah yang menjadi perhatian saya pada beberapa tahun terakhir ini. Karena inilah teologi yang misiologis. Teman-teman sekalian. Penutup. Misi Allah, missio Dei. Sama ya. Lalu misi Kristus, misi Kristi. Misi Allah, missio Dei, misi Kristus, misi Kristi. Inilah landasan-landasan tema-tema yang menonjol pada teologi yang juga menonjol dalam misi. Theology of mission atau mission theology. Kemudian missio ecclesiae atau misi gereja. Nah, kalau misi Allah ini berkenaan dengan, ya, nanti kita akan membahas, saya menambah pembahasan tentang missio Dei pada pembahasan kita yang ke-13, hari pertemuan yang ke-13, missio Dei. Dan missio Dei itu tidak dipahami bertentangan dengan missio Kristi, apalagi dengan missio Ecclesia. Dalam pengertian bahwa Allah itu perancang misi, lalu Allah mengutus anaknya Yesus Kristus menjadi misi Kristus, missio Kristi, dan Bapa dan Anak mengutus gereja, missio Ecclesia. Ini satu rangkuman teologi misi yang harus menjadi pilar-pilar untuk membangun bangunan teologi misi atau misi. Ya, demikian. Penutup. Nah, dan teologi misi adalah dari teks melalui gereja kepada konteks. Inilah teologi misi. From the Bible, through the community, church, yaitu yayasan, lembaga misi, pengutus, to kepada the unbeliever, yaitu konteks misi kita, menjadi fokus misi kita. Sekian dan terima kasih.